Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azi Wiranda Podcast. Saya Azi Wiranda dari Institut Agama Islam Negeri Kota Langsa, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai peran agama dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman tersebut berkembang selama ini, sehingga agama cenderung tidak memberikan kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan. Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan satu sama lain. Padahal, terdapat hubungan yang erat di antara agama dan lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya. Agama secara implisit mengajarkan umat beragama untuk mengetahui dan menyadari arti pentingnya menjaga lingkungan hidup sehari-hari, karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan hidup, bahwa kerusakan alam lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah dampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lingkungan hidup juga merupakan suatu upaya penggalian pengetahuan tentang bagaimana alam ini bekerja. Artinya adalah bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan yang sedang dihadapi manusia untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup harus cukup mendapatkan makanan, udara bersih, air bersih, dan perlindungan yang dibutuhkan sebagai kebutuhan dasarnya. Dalam ajaran agama Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap manusia dalam menjaga dan mengembangkannya. Agama juga mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Pembahasan tentang lingkungan hidup pada intinya adalah membahas bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi dan bersikap bersahabat dengan alam atau lingkungan hidup. Lingkungan yang serendah-rendahnya yang harus kita perhatikan adalah kebersihan diri, rumah, dan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama. Namun, kenyataannya selama ini hanya sedikit dari masyarakat yang menghiraukan lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup pada umum, seperti tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan kembali sarana umum setelah dipakai. Hanya sedikit yang peduli terhadap lingkungan, sehingga rasa memiliki kebersamaannya belum ada. Lingkungan hidup mencakup cakupan yang luas, yang memiliki manfaat dalam jangka panjang, serta pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia. Lingkungan hidup terdiri dari air, tanah, dan udara. Oleh karena itu, dilakukan program penanaman pohon dan larangan penebang pohon. Adapun yang dimaksud kesadaran hidup adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan perlindungan satwa langka, akan tetapi
lebih daripada itu semua membangkitkan kesadaran hidup manusia, khususnya pada masa kini. Karena pada dasarnya penyebab kesadaran lingkungan dalam masyarakat adalah etika lingkungan. Etika lingkungan yang sampai sekarang berlaku adalah etika lingkungan yang didasarkan kepada sistem nilai yang menduduki manusia, bukan bagian dari alam, tetapi manusia sebagai makhluk yang mengatur alam. Kegiatan manusia sadar lingkungan perlu ditingkatkan. Masalah utama yang menonjol adalah hubungan antar manusia dalam mencari kehidupan maupun dalam meneruskan keturunannya dapat menimbulkan masalah kelestariannya sumber daya, yaitu kerusakan yang timbul akibat ulah manusia itu sendiri. Jika manusia hidup dalam lingkungan yang rusak, maka manusia pula yang menjadi celaka. Keberhasilan dan kelestarian lingkungan hidup sangat berpengaruh pada tingkat kepedulian serta perhatian warga masyarakat. Karena lingkungan merupakan tanggung jawab manusia dalam hal menjaga dan mengembangkannya. Alam memiliki potensi dan sumber daya yang melimpah untuk dinikmati oleh manusia seutuhnya. Namun, dalam pengurasannya, alam memiliki keterbatasan dan harus dilindungi. Lingkungan hidup dalam hal kebersihan juga merupakan atas kendali manusia. Lingkungan yang bersih dan asri akan tercipta berdasarkan tingginya tingkat kesadaran di kalangan masyarakat bahwa lingkungan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi masyarakat. Jika terjadi bencana, Allah tidak serta-merta begitu saja memberikannya, tetapi itu adalah bentuk tegurannya karena manusia telah melewati batas, menguras sumber daya yang ada dan tidak memperbaikinya kembali. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakkesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, faktor ketidaktahuan. Faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap lingkungan sudah dijelaskan di atas, bahwa ketidaktahuan sama halnya dengan ketidaksadaran, karena ketidaktahuan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan ia mempengaruhi lingkungan hidup dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Dengan penghasilan yang bergaji rendah, menyebabkan masyarakat pusing dengan kebutuhan keluarganya, pendidikan, sehingga bagaimana mungkin mereka berpikir tentang peduli lingkungan. Dan faktor yang ketiga, faktor kemanusiaan. Kemanusiaan adalah sifat-sifat manusia sebagai pengatur alam. Sifat dasar manusia yang ingin berkuasa atau superior terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan lingkungan rusak. Hal ini dikarenakan oleh masyarakat yang tidak berpedoman pada agama, bahwa agama telah mengatur sikap-sikap manusia terhadap alam. Sehingga agama seharusnya mampu mengubah manusia yang perusak lingkungan menjadi manusia yang peduli lingkungan. Dan faktor yang keempat, faktor gaya hidup. Gaya yang mempengaruhi perilaku manusia untuk merusak lingkungan hidup adalah gaya hidup yang mengganggu lingkungan sebagai bagian yang dapat memberi kenikmatan hidup. Di masyarakat dikenal sebagai gaya hedonisme, yaitu gaya hidup yang selalu ingin hidup enak. Pesta pora, gaya hidup lain yang memberikan kontribusi untuk merusak lingkungan adalah gaya hidup materialistik, konsumerisme, dan individualisme. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya agama, terutama agama Islam dan lingkungan hidup, satu tidak terpisahkan.
Karena di dalam konsep Islam, lingkungan hidup diperkenalkan oleh Al-Quran dengan beragam macam. Dan demikian pembahasan mengenai peran agama dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu teman-teman untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.